Atta Halilintar dan Aurel ternyata putus. Itu yang dikatakan oleh banyak orang-orang dan media setelah melihat unggahan Instagram, terus mereka berspekulasi tersebut. Nah, tapi beneran nggak sih mereka ini putus? Kita akan lihat dari kartu-kartu saya, karena memang hanya saya yang berani ngomong kalau memang iya, enggak, dan saya pernah ngomong kalau memang mereka oke, cocok, terus ternyata ada indikasi settingan, tapi ternyata oh mereka jatuh cinta beneran, dan sekarang kondisinya gimana sih? Karena saya pun sempat meramalkan kalau mereka harusnya menikah tahun ini dan dipercepat pernikahannya. Tapi sebelum saya mulai, selamat datang di channel saya. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, Atta Halilintar dan Aurel, dikabarkan mereka ini berapa kali sempat akan menikah, sempat tukar cincin, ya, tapi tukar cincinnya tuh kayak nggak serius karena keluarganya nggak pada datang, terus kayak ada satu seserahan atau apa. Jadi kadang saya juga suka bingung ini konten atau memang sudah meningkat ke sesuatu yang lebih erat lagi. Tapi saya selalu beranggapan positif, semoga itu memang tukar cincin beneran, dan memang lamaran. Kalau memang lamaran memang nggak ada, atau ya sudah ada tapi saya nggak ngikutin terlalu, siapa tahu saya kelewat. Sebenarnya lamaran itu ada tapi dirahasiakan. Cuman memang rencana pernikahannya yang katanya mau di GBK dan sebagainya, kenapa nggak kejadian-kejadian? Nah, daripada bingung, saya akan coba buka kartunya dan saya lewatilah bagian silahkan subscribe dan sebagainya. Kalau kalian suka, kalian pasti subscribe. Kalau nggak suka juga kalian pasti penasaran dan nonton sampai selesai. Yang pertama, sebenarnya mereka nggak putus. Mereka masih berhubungan seperti sebelumnya. Mereka masih punya hubungan seperti sedia kala. Jadi apa yang dibilang putus itu enggak. Dan sabar, kalian boleh tenang kalau mereka ini masih akan bikin konten dan akan masih melanjutkan hubungan mereka lagi. Tapi memang ada satu development baru. Jadi sepertinya ada satu hal yang naik ke tahap berikutnya. Ini adalah satu penemuan terbaru. Ini adalah bukan penemuan ya, sepertinya satu kepercayaan baru yang dirasakan oleh kedua belah pihak ini. Dan apakah itu positif atau negatif ya tergantung untuk siapa. Nah, tapi yang pasti mereka nggak putus. Cuman memang ada satu perkembangan baru yang akan membuat ini berbeda untuk kedepannya. Nah, jadikan catatan video ini. Nggak putus, tapi memang ada perkembangan baru yang akan membuat ini semua akan berbeda dari sebelumnya. Nah, saya bilang sekarang ini perasaannya masih sama, tapi kedepannya ini memerlukan satu langkah agar nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan oleh semua orang. Saya nggak mau ngomong, kalian tahu itu apa. Karena memang mulai ada kesalahpahaman di sini. Nah, kesalahpahaman ini muncul dan terjadi karena memang ada banyak kali orang yang ada di sini. Keluarganya Aurel udah ada banyak kan, namanya aja A6 ada 6. Belum kalau nanti ternyata kakek neneknya, adik-adiknya, saudaranya, semuanya, keluarga Atta lebih banyak lagi. Dan ini membuat hubungannya itu jadi, ya kalau seandainya banyak sekali kepala yang punya pendapat kan harus disatukan kan. Ini yang membuat semuanya jadi lebih lambat daripada yang diharapkan. Yang saya takutkan adalah terjadi sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang nggak diinginkan itu saja. Nah, tapi saya pribadi sih pengennya mereka tetap bersama. Kalau kemarin saya sempat mengindikasikan mereka lebih cepat dan sebagainya, itu juga sebagai pendorong agar mereka cepetan tahun ini. Karena saya ngelihat kalau nggak tahun ini gawat. Nah, jadi kembali lagi saya tegaskan di sini, mereka masih barengan seperti sedia kala. Tapi kedepannya kok kayaknya ada satu perkembangan baru. Nah, dan kartu keluar berikutnya ini kok agak menyeramkan. Menyeramkan maksudnya ya harus diwaspadai gitu loh. Saya nggak meramalkan sesuatu yang pasti terjadi, tapi kecenderungan menuju ke arah sana. Nah, ini ada kayak lebih ke sesuatu yang kok gini ya, kok begitu ya. Ya udah dicoba dulu deh. Tapi kalau ini sampai nggak bisa, nah itu selanjutnya tuh kayak nggak saling berani ngomong gitu. Nah, ini sebenarnya ada apa? Apakah memang mereka berdua ini, kalau saya lihat sih sebenarnya mereka cocok. Nanti ada kartu tentang kecocokan yang saya ambil di sini. Nah, tapi memang ternyata yang saya lihat di sini ada dari dua belah pihak ini. Saya nggak mau cerita yang mana dan yang mana. Yang satu sebenarnya tuh simple banget, simple Paul. Nah, kalau bahasanya dia seperti itu. Yang satu lagi memang rumit. Oke. Yang si J ku simple, yang satunya lagi ini rumit. Rumit bukan berarti jelek, tapi memang tata caranya banyak.
Dan ini membuat segala sesuatu ini jadi harus nyocokinnya ini susah gitu. Jadi kalau ditaruh di atas meja, naruhnya tuh harus tepat biar nggak saling geser, malah nanti jatuh terus tumpah. Ini satu hal yang memang kelihatan. Satu, terbuka banget, gampang banget. Satu lagi, ini masih segala sesuatu harus ditutupi. Nah, ini sesuatu yang saya kira harusnya sudah dari awal ini diselesaikan gitu loh. Karena dua orang ini sebenarnya sejoli ini cocok. Sama-sama, kalau uwu kan Leslar, saya lupa. Gumus, nah itu bahasa kalian. Kalau saya pikir mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Coba lihat kontennya. Masa sih itu settingan? Masa sih itu demi konten? Nah ini saya pikir sih, ini bener-bener kalau saya lihat aurelnya itu semuanya tulus gitu loh. Ya kalau Atta kan cowok aja kan ya, seperti itu. Nah, ini yang saya harus tekankan bahwa mereka sebenarnya cocok. Jangan sampai nanti gara-gara kerumitan dan kesimpulannya nggak sama. Sebenarnya rumit nggak apa-apa kalau sama-sama rumit ketemunya. Simpel ketemu simpel akan lebih gampang. Nah, cuman kalau seandainya ini nggak segera di resolve gitu, akan jadi satu hal yang bermasalah. Nah, yang berikutnya memang saran dari saya, biar ini terus dan akhirnya tetap menikah, mulai yang kecil-kecil dulu deh. Be kreatif dulu deh, nggak harus kayak kita harus melalui tata cara itu. Nah, saya pikir ini adalah satu cara agar mereka bisa tetap bareng. Simple tuh ya, misalkan ya udah deh akad dulu, atau kita adain benar-benar ramalan besar-besaran dulu yang menunjukkan kalau memang ada keseriusan ke tahap yang berikutnya. Ini yang mungkin diperlukan agar nggak saling menduga-duga terus jadi bermasalah. Ada juga kartu tentang itu nanti. Kalau saya lihat sebenarnya kalau dari aurelnya ini udah kepengen banget, dia tuh udah niat banget dan tulus sekali, benar-benar ingin menikah muda. Nah ini mungkin terinspirasi juga dari ibunya, bundanya, dan berpikir kalau segala sesuatu tentu saja akan lebih baik. Dan saya lihat Aurel pun di sini benar-benar berusaha untuk menunjukkan perubahannya. Kita lihat transformasi Aurel yang luar biasa. Dia juga jadi seorang yang menunjukkan, ini kalau kartu ini kartu tentang keibuan, kartu seorang wanita duduk dengan baju bergambar buah delima, pomegranate, dan itu adalah lambang kesuburan. Dan dia kayak benar-benar menampakkan aura yang, ayo kita cepet nikah. Nah cuman memang akhirnya ini diperlukan ketegasan dari Atta Halilintar. Saya pikir dari dulu kayak dia tuh tinggal ngomong udah kejadian gitu loh. Kok lama banget gitu. Jadi kesannya jadi kayak kalau orang itu kalau sinetron tuh kayak dilama-lamain gitu. Kontennya biar banyak gitu. Kayak demi konten gitu. Seperti itu. Cuman saya ngerti kok kalau ya dia perlu banyak pertimbangan. Hal-hal yang nggak bisa diucapkan secara langsung. Tetapi memang ya sebagai seorang wanita kan kalau sudah dijanjiin itu rasanya kan kayak kalau nggak cepet-cepet dibungkus itu jadi berpikirnya enggak. Dan takutnya kalau berpikiran enggak ini nanti malah akan mengakibatkan sesuatu yang nggak diinginkan. Niatnya baik, tapi kalau timingnya nggak tepat, orang jadi curiga. Dan curiga itu sesuatu yang akan mengarah ke sesuatu yang nggak baik, terus malah menimbulkan hal-hal seperti ini. Jangan-jangan putus ya, terus upload satu status, jangan-jangan yang doain ini kan kasihan, pengen lihat mereka segera bersama. Nah jangan sampai nanti misalkan kalau dilihat tadi kan itu tadi si Aurel ini udah benar-benar nungguin dan sebagai wanita di Asia, di ketimuran ya dia nunggu gitu loh. Tapi ketegasan cowok ini yang paling utama. Jangan sampai karena nggak tegas, nggak kejadian terus gila ini cuman dibuat konten atau gimana gitu loh, seperti itu gitu. Ini harus benar-benar ada ketegasan. Saya sebagai pria ini pengen mengajak Atta untuk yuk yang tegas, datengin, dapetin udah langsung aja. Karena saya pikir ini saya ragu-ragu banget ngangkat ini dan semoga ini nggak bener. Ini beneran harus tahun ini ketegasannya itu muncul. Karena kalau ketegasan itu tidak muncul tahun ini, simpan video ini, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi perlu ketegasan. Tapi ingat, saya ulang dari awal. Yang pertama adalah mereka sebenarnya nggak putus. Mereka berdua masih bareng dan sebenarnya masih saling care. Walaupun ya seperti semua hubungan, yang cewek pasti lebih sayang daripada ke cowok. Kalau cowok tuh kayak cuek-cuek gimana gitu loh. Ya setuju ya. Nah terus kedua, memang ada new development. Nah ini timbul karena ini mau ganti tahun, orang nggak pasti nanya, gimana jadinya? Jadi nggak nih? Kan
Kita harus benar-benar merencanakan. Orang biasanya kalau tutup tahun ngelihat ke belakang ada apa, ke depannya resolusinya apa. Terus kemudian kita menghitung ulang. Nah, wajar kalau kemudian ada pertanyaan, kapan nih mau datang ke rumah dan kapan ada pernikahan. Nah, yang kemudian terjadi adalah memang karena banyak sekali keluarga, ini fokusnya tuh jadi ke yang negatif dibandingkan yang positif. Negatif bukan karena orangnya jahat, bukan, karena ketakutan yang muncul itu loh. Wajar dong, kayak misalkan seseorang ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, pasti khawatir dulu. Misalkan kalian mau pergi nih ke Jepang, belum pernah ke sana, ya pasti saya isinya takut dulu dibandingkan excitingnya. Nah, yang kemudian terjadi lagi adalah memang dari dua keluarga ini karakternya berbeda. Satu lebih simpel, satu lagi memang banyak tata cara. Dan itu sudah saya katakan sejak awal. Tapi tidak menutup satu hal, bahwa mereka sebenarnya amat sangat cocok. Saya setuju, dan saya dari awal sebelum mereka akhirnya jadian, bahkan waktu itu masih PDKT, saya bilang ini kalau kejadian, ini luar biasa banget. Tapi di awal-awal kok saya mencium gelagat, ini ada ketidakseriusan dari salah satunya, jadi kesannya kayak settingan gitu. Tapi ternyata setelah sekian lama bikin konten dan sebagainya, oh ternyata enggak kok, mereka ini tulus. Tapi sekarang kalau sampai di titik ini, jadi ada pertanyaan, ini sebenarnya kok nggak segera, kenapa? Oh mungkin karena COVID, tapi orang-orang udah pada nikah juga gitu loh. Nah makanya itu saya sarankan, udah mulai dari yang kecil dulu aja, akad dulu atau nggak usah mikirin GBK, nggak usah mikirin hal yang luar biasa yang lainnya gitu loh. Oh tapi kan mamanya ada di Malaysia, saya pikir sih ya tinggal pulang gitu loh. Itu kan sesuatu yang harusnya nggak susah untuk satu keluarga yang berpengaruh gitu. Dan yang saya pikir memang sekali lagi nih, kalau saya lihat Aurel ini sudah cocok, sudah siap menikah, sudah benar-benar sayang sama Atta, dan tunggu apa lagi. Ini juga untuk semua yang mendengarkan, semua pria yang mendengarkan, jangan dilama-lamain kalau memang mau nunjukin suka, nanti dikira malah mempermainkan. Kasih ketegasan, segera bilang iya, ini yang saya ingin dilakukan. Dan ini saya mengimbau semua pria, jangan kelamaan. Saya dulu pacaran 5 tahun akhirnya gagal. Karena ya kelamaan, udah cepetin aja gitu loh. Jangan anak orang diajak kemana-mana, nanti keluarganya juga nanya kan. Nah untuk kalian semua wanita juga sadari ini. Kalau kelamaan, segera ngomong, segera minta. Kalau enggak, kalian kebawa perasaan. Nanti tiba-tiba terus ternyata semuanya, dan kamu pikirin juga bahwa kamu adalah milik keluargamu. Yang jangan sampai keluargamu akan mengira kamu dipermainkan oleh orang yang akan berjanji menikahi tapi nggak menikahi. Tapi saya pikir Atta nggak seperti itu. Ini hanya butuh ketegasan saja. Nah, cuman kalau tidak segera dilakukan, akan ada satu ketakutan. Dan ketakutannya itu tadi, misalkan wajar kalau seandainya anak perempuannya diajak pergi, terus kemudian anak gue dipermainkan, atau anak gue cuman dibuat apa atau gimana. Nah, itu kan satu hal yang terus kemudian muncul. Agar ini tidak terjadi, yuk segera pastikan, segera ketegasan. Kalian cocok. Nih Aurel bisa seperti ini, dan cocok bisa seperti ini. Oke? Dan ingat, ini tadi sekali lagi saya nggak mau ngomong, tapi kalau ketegasan itu tidak muncul di tahun ini dan ditunjukkan, there will be no wedding. Saya takut sekali kalau sampai ini nggak kejadian, karena aduh sayang banget dan amat sangat disayangkan. Yuk kita doakan yang terbaik buat mereka, agar mereka segera bersama, dan semoga nanti ini akan menjadi satu pembuka pernikahan-pernikahan yang selama ini diharapkan di YouTube dan di sosial media atau di entertainment Indonesia. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.